Sutra merupakan salah satu kain bernilai jual tinggi. Keberadaannya tak lepas dari kesan mewah dan elegan. Tidak mudah menghasilkan sehelai kain sutra. Rangkaian proses panjang harus dilalui. Tak perlu jauh-jauh ke Cina untuk mengetahui tahap pembuatan kain berharga ini. Saya cukup berkunjung ke salah satu tempat budidaya ulat sutra di Arca Manik, Bandung. Namanya Padepokan Dayang Sumbi. Memiliki luas 2,5 hektar, Padepokan Dayang Sumbi berhasil menjadi pelopor wisata ilmu sutra pertama di Indonesia. Rupanya saya tiba di waktu yang tepat. Pak Asep, salah seorang pengurus Padepokan, sedang memetik makanan utama ulat sutra, yaitu daun murbei. Karena sudah tak sabar melihat si makhluk penghasil serat sutra, saya dan Pak Asep langsung menuju ke rumah ulat sutra kecil. Karena ini kali pertama melihat ulat sutra secara langsung, saya dibuat takjub. Apalagi jumlahnya sebanyak ini. Menurut Pak Asep, dalam satu etalase terdapat puluhan ribu ulat sutra. Nah, jadi si ulat-ulat sutra ini dalam hidupnya, semasa hidupnya dia mengalami 5 tahapan hidup yang biasa disebut instar, ya Pak ya. Jadi di rumah ulat kecil ini terjadi instar 1 sampai 3. Nah, untuk instar 4 dan 5-nya ada di sebelah. Nanti langsung kita lihat ya. Setelah sekitar 10 hari periode instar 1 sampai 3, ulat-ulat sutra kemudian dipindahkan ke rumah ulat besar. Di sini mereka mengalami instar 4 sampai 5. Ulat-ulat sutra ini termasuk hewan yang rakus loh. Mereka biasa makan 4 kali dalam sehari. Bahkan koloni ulat sutra dewasa mampu habiskan 18 karung daun murbei per harinya. Meski terlihat menyeramkan, sebetulnya ulat sutra bukan jenis ulat yang berbahaya. Tubuhnya lembut tanpa bulu dan tidak menyebabkan gatal. Gak percaya? Nih, biar saya buktikan. Pada akhir fase hidupnya, ulat sutra dewasa akan menguning dan lebih transparan. Perubahan warna ini menandakan sang ulat sutra sudah siap memuntahkan serat sutra, yang nantinya akan membentuk kokon atau kepompong. Dalam sekali pemuntahan, seekor ulat sutra mampu mengeluarkan serat hingga mencapai 1.600 meter tanpa terputus. Nah, ada fakta menarik nih tentang apa ini kepompong. Ternyata dia punya kekuatan setengah kali baja, bayangin. Gak percaya? Nih, saya cobain. Dia susah. Gue bisa, kalau pakai silet bisa, tapi kalau pakai tangan, ini bener nggak pura-pura ya? Ini beneran susah, beneran. Dia kekuatannya setengah kali baja dan biasanya dulu tuh pernah dipakai jadi bahan ini ya, untuk parasut dan buat anti peluru. Bayangin, keren kan? Meski terbilang menjanjikan, tidaklah mudah menjalankan bisnis budidaya ulat sutra. Banyak kendala dan risiko yang harus dihadapi. Kendala dalam produksi sutra itu cukup kompleks ya. Mulai dari kurangnya luasan, kan yang menjadi kunci di budidaya sutra itu adalah makanan daripada ulat itu, yaitu kebun murbeinya. Tanahnya harus cukup luas ya gitu. Kalau tidak cukup luas, tidak akan mencukupi untuk usaha itu bisa hidup seperti itu. Kemarau panjang yang sering melanda juga sedikit banyak berpengaruh pada kualitas daun murbei, yang merupakan kunci utama dalam budidaya ulat sutra. Ditambah lagi tata niaga industri sutra Indonesia yang masih belum maksimal. Nah, adapun tata niaganya, kita hanya kosong barang pada saat di Cina lagi musim dingin. Yaitu setelah kita dalam kurun 1 tahun itu 9 bulan import, kemudian 3 bulan ini tidak ada barang masuk. Pada saat itulah kita baru bisa berjualan. Terbayang potensi selama 9 bulan itu dan 90%, 92% kita import, itu sayang sekali mengingat kita negara yang agraris ya. Wisata Ilmu Sutra yang beroperasi sejak 2006 ini memiliki misi untuk mengedukasi generasi muda mengenai rantai kehidupan ulat sutra. Tak heran, berbagai pengetahuan sengaja diberikan, termasuk tahap pengolahan serat sutra hingga menjadi produk jadi. Untuk menghasilkan benang sutra yang bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kain,
serat sutra terlebih dahulu dipintal menggunakan mesin. Dalam sehari, satu mesin pemintal mampu menghasilkan setengah kilo benang sutra. Benang-benang ini selanjutnya akan ditenun menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Disinilah kain sutra terbentuk. Tak berhenti sampai di situ, Padepokan Dayang Sumbi juga memanfaatkan berbagai olahan sutra menjadi produk-produk menarik. Di antaranya kerajinan-kerajinan berbahan dasar kepompong ini. Kain sutra yang dihasilkan pun tak kalah cantik. Dengan warna-warna ciamik, kain-kain ini dijamin membuat para wanita seperti saya tak tahan ingin membawanya pulang. Kelebihan sutra ini bisa kelihatan kalau misalnya udah jadi produk kayak pasmina ini ya Bu ya. Bisa selendang. Selendang atau pasmina ini, kalau misalnya kita pakai, kerasa banget lembut banget. Terus kalau misalnya lagi cuaca panas kayak gini, dia bisa menyesuaikan jadi dingin. Kalau misalnya di cuaca dingin, dia bisa jadi lebih hangat. Terus nih teksturnya, kelihatan kan? Dia lebih shining, dia berkilau karena si seratnya ini berbentuk prisma segitiga yang bisa memantulkan cahaya dari manapun gitu. Jadi nggak heran dong kalau misalnya sutra punya harga yang sangat tinggi di pasaran dan disebut sebagai rajanya kain. Indrialita Lutfiavan melaporkan untuk NET. Kalau bicara mengenai ulat sutra, tidak hanya tadi tuh bagus untuk memang dibuat kain, tapi juga bagus untuk perawatan kulit katanya. Oh ya? Diapain? Loh, jadi kepompong ulat sutranya itu jangan salah. Atau yang disebut namanya kokon. Itu dia. Itu buat scrub kulit kita. Iya kan? Sekarang udah banyak, tapi yang artinya yang sudah diolah sedemikian rupa. Tapi emang sumbernya dari si kepompong ulat sutra itu. Jadi manfaatnya banyak banget. Ternyata nggak cuma buat itu doang. Karena ya? apa? Karena di dalam si ulat sutra ataupun kepompongnya, dia tuh memiliki ada struktur yang sama dengan kulit manusia. Jadi pH-nya tingkat keasaman itu sama. Makanya dia bisa sejalan lah dengan kulit manusia. Itu rahasia kegantengan. Iya, jangan-jangan Kepompong selama ulat sutra. ini. Tapi kalau kita emang nggak bisa bohong nih, tetap nih ketawanya nggak boleh gede-gede makanya. Sampai kenceng. Oke. Nah, tapi ya sayangnya Indonesia sendiri masih belum bisa memenuhi nih kuota untuk impor benang sutra keluar. Kita sebagian besar masih ekspor. Di data 2014 kita Masih impor masuk. Iya, masih impor kita dari Cina. Sementara kita sendiri di 2014 itu baru bisa memenuhi sekitar 5%. Mudah-mudahan nantinya di kedepannya sutra dari Indonesia akan berjaya. Sutra lah. Sutra lah ya. Dan